Adamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting arus listrik, kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik briket di kota Tasikmalaya. Petugas bank keliling ditemukan tewas di depan sebuah sekolah di Majalengka, diduga korban tewas karena dibunuh. Sepasang suami istri di Tasikmalaya nekat mencuri sepeda motor sebanyak 4 kali. Informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik briket di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya Minggu malam. Diduga kuat api bersumber dari korsleting arus listrik. Petugas damkar berjibaku menyemprotkan air ke tengah kobaran api. Banyak bahan mudah terbakar membuat upaya pemadaman butuh waktu lama sekitar 2 jam. Namun petugas berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke bagian bangunan lainnya. Kebakaran ini terjadi di pabrik briket di Jalan Suaka, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Minggu malam. Petugas damkar mengerahkan 24 mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Beruntung tidak jatuh korban jiwa. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting arus listrik. Diperkirakan korslet dan ada beberapa sekam yang masih menyala di lorong-lorong, sehingga kami kesulitan untuk memadamkan karena ada beberapa nyala api yang jauh dari jangkauan. Petugas langsung melakukan upaya pendinginan, begitu api berhasil dipadamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Hujan deras disertai angin kencang menimbulkan bencana di 5 titik lokasi di kota Tasikmalaya. Di wilayah Dadahan, pohon tumbang menimpa pengendara becak. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan banjir yang merendam jalan dan permukiman. Musibah mobil. Kota Tasikmalaya diguyur hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Hal itu menyebabkan pohon besar di Jalan Dadahan dan Jalan SKP tumbang menimpa becak dan mobil. Akibat peristiwa ini, satu pengendara becak luka ringan, sedang becaknya rusak parah. Selain itu, pohon tumbang juga menutup jalan sehingga ruas jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Kami menyampaikan keprihatinan ada korban pengemudi becak yang tertimpa dan becaknya nampak rusak berat. Yang kedua juga pengemudinya terluka ringan, namun itu bisa kita tangani dan sore ini akan kami antarkan ke rumahnya di Panjau, di Jalan Jahur Beti. Wilayah Dadahan dinilai membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah kota karena rawan akan pohon tumbang. Nampaknya wilayah Dadahan ini perlu perhatian khusus dari potensi pohon tumbang yang sudah kita petakan bahwa akan terjadi hal-hal seperti ini, dan nampaknya sinergitas dan kolaborasi perlu dilakukan oleh semua pihak di Pemkot Tasikmalaya ini. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Sepeda motor yang tengah terparkir di tepi jalan terendam banjir. Namun air cepat surut seiring meredanya intensitas hujan. Angin kencang juga membuat tenda milik pedagang porak-poranda. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Banjir yang merendam RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya masih menyisakan genangan dan lumpur. Petugas kini membersihkan sisa banjir agar memberi rasa aman kepada para pasien. Genangan dan sisa lumpur masih terlihat di ruang perawatan, koridor, dan ruang pendaftaran RSUD Soekarjo, Kota Tasikmalaya Minggu sore. Kondisi ini cukup mengganggu para pasien yang sedang dalam proses pemulihan. Mereka terpaksa harus menghindar jika melewati genangan. Namun pihak keluarga terpaksa tidak bisa menemani pasien karena lantai belum sepenuhnya bersih dan kering. Banjir yang menerjang tidak sampai membuat pasien diungsikan, namun sejumlah peralatan terendam. Semuanya. Oh gitu. Di sebelah situ bang. Pada kotor. Ini peralatan dikeluarin, dibersihin. Iya, nanti kan sama saya dibersihin dulu ya. Dilap gitu kan, soalnya kotor pak. Oh kotor ya. Iya.
Tapi nggak ada sampai pasien keluar itu nggak ada ya? Ya nggak ada, alhamdulillah kalau Alhamdulillah. pasien pada selamat gitu. Selamat. Ya, Karena di alhamdulillah. atas bed ya Pak ya? Ya ada di atas. Soalnya nggak Nggak terlalu naik ke tinggi ya? bed gitu ya. Cuman ini peralatan. Warga tidak menduga rumah sakit bisa terendam banjir, namun mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terulang. Tadinya nggak percaya rumah sakit kebanjiran. Nggak percaya waktu saya kesini kan damkar sini pada jedot, Oh gitu ya. pada jedot. Oh, oh. Oke siap. Apa namanya Pak? Dadang dari Dadang. Perubahan itu Awiluar. Harapannya gimana nih Pak? Harapannya semoga tuh ruangan ini diperbaiki lah Pak. Banjir akibat hujan deras melanda RSUD Dr. Soekarjo Sabtu sore. Banjir mengenangi 3 ruangan, ruang pendaftaran, koridor hingga ruang perawatan. Banjir sempat membuat pasien hanya bertahan di atas tempat tidur. Banjir disebabkan karena posisi rumah sakit lebih rendah dibandingkan dengan saluran pembuangan. Kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, namun pemerintah tak kunjung memperbaikinya. Selain mengakibatkan banjir, hujan deras juga membuat plafon rumah sakit ambrol karena tidak kuat menahan kebocoran dari genteng. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Palang Merah Indonesia memberikan bantuan air bersih bagi korban bencana tanah longsor di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Selain air bersih, mereka juga memberikan bantuan lain yang dibutuhkan para pengungsi. Warga kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana longsor kekurangan air bersih. Setelah melakukan asesmen, PMI Kabupaten Sukabumi memasok bantuan air bersih untuk mereka. Mobil tangki berisi air bersih yang dikirim ke lokasi pengungsian diharapkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka hingga 3 hari ke depan. Air bersih ini digunakan untuk minum, mandi, serta mencuci. Selain air bersih, PMI Kabupaten Sukabumi juga memberikan bantuan lainnya berupa makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya. Dari awal kita sudah melakukan asesmen, kemudian memberikan bantuan dari mulai logistik, family kit, sampai sekarang kita memberikan bantuan lagi kiriman dari Provinsi Jabar, PMI Pusat, PM Provinsi Jabar. Kemudian kita juga mengirimkan beberapa tangki air bersih untuk mensupport kegiatan masyarakat yang ada di sini, dari mulai untuk minum dan cuci mandi dan lain sebagainya. Hingga kini longsor menyebabkan 13 rumah rusak berat, 60 rumah dalam status terancam longsor, dan 6 rumah berada pada zona merah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.